Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto sore tadi melantik Hakim MK dan Wakil Menteri Keuangan RI yang baru. Presiden melantik Adis Kadir menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Istana Negara. Inilah Presiden Prabowo Subianto, pemirsa, yang melantik Adis Kadir menjadi Hakim MK, menggantikan posisi Profesor Arief Hidayat yang memasuki masa pensiunnya. Adis Kadir sebelumnya adalah Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Adis memiliki gelar profesor dan doktor di bidang hukum dan punya rekam jejak panjang di ranah legislatif. Republik Indonesia. Adis Kadir menjadi Hakim MK. Berikutnya Presiden Prabowo Subianto di kesempatan yang sama juga melantik Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru, Yuda Agung. Yuda Agung dikenal sebagai ekonom senior, lulusan Teknologi Industri Pertanian dan doktor di bidang ekonomi keuangan di Birmingham, Inggris. Yuda juga pernah menjabat asisten Gubernur Bank Indonesia dan Deputi Gubernur Bank Indonesia. Adalah 5 Februari menjaga konstitusi, menafsir konstitusi dan menjaga ideologi negara. Jadi sesuai dengan undang-undang inilah yang harus nanti saya laksanakan di sana. Intinya dari Presiden bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mencapai program-program pemerintah yang sudah dicanangkan, tentu saja perlu koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dan juga tentu saja kebijakan di sektor real, sehingga ini menjadi efektif di dalam upaya kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Sebelum dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan, Yuda Agung mempunyai pengalaman panjang di Bank Indonesia. Dari sisi akademik, Yuda Agung menyandang doktor ekonomi dari Universitas Warwick, Inggris. Inilah dia, pemirsa, sebelum ditunjuk menjadi Wakil Menteri Keuangan, Yuda Agung menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia sejak tahun 2022. Ia mengundurkan diri dari Deputi Gubernur Bank Indonesia pada 13 Januari 2026 lalu. Di internal BI, Yuda Agung bukan figur baru karena sudah memulai karirnya sebagai ekonom. Kemudian dari sisi akademik, Yuda Agung memiliki latar belakang pendidikan ekonomi yang sangat kuat. Ia meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Padjadjaran, menyelesaikan S2 dan S3 di bidang ekonomi di Universitas Warwick, Inggris. Tidak hanya melantik, Presiden juga mendadak memanggil beberapa diplomat senior, pemirsa. Kemarin, Presiden mengumpulkan mantan Menlu dan Wamenlu dari berbagai era. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo Subianto membahas keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian yang digagas Donald Trump dan isu-isu internasional lainnya. Bu Retno, izin terkait dengan apa Bu pertemuan hari ini? Ini dia, kita ada Retno Marsudi ya. Sejumlah mantan Menteri Luar Negeri di Istana Kepresidenan kemarin datang bertemu Presiden Prabowo Subianto, pemirsa. Selain Retno Marsudi, ada Martina Telegawa, Dino Patijalal, dan Alwi Shihab. Menurut Menteri Luar Negeri periode 99 hingga 2001, Alwi Shihab, katanya pertemuan ini langkah positif menyampaikan masukan tentang kebijakan luar negeri kepada Presiden Prabowo. Dan isu yang dibahas dalam pertemuan ini adalah tentang Board of Peace yang juga banyak dipertanyakan masyarakat. Dan Alwi mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace jadi topik diskusi penting yang dibicarakan bersama Presiden Prabowo. Kita baru saja tadi selesai melakukan pertemuan dan saya kira ini merupakan satu rangkaian pertemuan yang akan dijadwalkan secara rutin dalam rangka menjelaskan, kemudian berdiskusi, dan juga menyampaikan arah-arah politik luar negeri di mana beliau selaku kepala negara, kepala pemerintahan memegang kedaulatan penuh sebagai penentu arah kebijakan dan politik luar negeri Indonesia. Dan sesuai tadi apa yang menjadi arahan untuk menjadikan acara serupa
sebagai suatu agenda yang sifatnya rutin sehingga bisa dicapai suatu pemahaman atau frekuensi yang sama tentang arah dan kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden, khususnya mengenai arah serta kebijakan politik luar negeri. Saya kira ya kan Pak Presiden manggil kami ini yang bekas Menlu untuk memberikan masukan, pendapat kami bagaimana. Itu aja. Jadi ya saya udah ada masukannya, tapi nggak boleh saya sampaikan sekarang. Saya nggak boleh disampaikan di depan Presiden. Kalau enggak, poin pentingnya aja Pak. Kira-kira poin pentingnya. garis besarnya mungkin Pak. Yang saya akan sampaikan itu garis besar. Kita ada 20 orang yang diundang kan. Soal board office mungkin Pak salah satunya. Apa? Soal board office. Nanti dibahas. Justru itu board office itu gimana? Apakah penting Indonesia ikut? Apa tidak penting? Nah itu yang dibahas nanti. Pandangan Bapak seperti apa Pak dengan bergabungnya Indonesia ke Ya ada keuntungan kita bergabung, tapi ada reservasi. Nah itu aja kira-kira. Itu yang mau dibahas nanti. Iya. Jadi apa yang harus diperhatikan? Kan kita udah masuk. Masa kita bilang keluar? Kan nggak mungkin. Tapi itu bisa terjadi nggak Pak? Nggak. Presiden tentu punya pandangan kenapa dia mesti ikut. Dan itu ada alasan-alasannya. Dan saya kira alasan-alasan yang valid. Pak Uli mendukung itu nggak sih Pak? Indonesia untuk masuk? Pandangan Pak Uli mendukung? Mendukung lah. Masa nggak mendukung? Berarti penting Pak Indonesia bergabung dengan Penting. Ada alasan untuk bergabung. Ada alasan. Oke? Meskipun tidak ada perwakilan dari Palestina Pak yang terlibat. Justru itu yang perlu bagaimana diperbaiki di dalam. Jadi jangan sampai kalau kita tidak ikut, kita tidak bisa ngomong. Tapi kalau kita di dalam, kita bisa ngomong. Jangan begitu dong. Ini kan kita mau memperjuangkan Palestina. Jangan hanya Israel aja yang diperhatikan. Nah, itu kira-kira yang saya akan sampaikan. Sudah bocor nih. Banyak dibahas mengenai resiko, ya. Banyak dibahas mengenai opsi, banyak dibahas mengenai ranjau, ya. Dan skenario-skenario yang bisa dihadapi Indonesia ke depan yang membahayakan juga, ya. Nah, semua ini beliau tampung, ya, dan beliau respon. Nah, kesan saya adalah beliau Presiden Prabowo itu mempunyai pendekatan yang realistis mengenai ini. Ya, realistis dalam arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace. Ya, kan tidak ada opsi lain. Dan faktanya adalah Board of Peace ini yang bagian dari solusi untuk menghentikan gencatan senjata, walaupun sampai sekarang masih dilanggar oleh Israel. Ya. Bukan hanya diplomat senior, sebelumnya Presiden mengundang 16 ormas Islam ke istana dan hasilnya 16 ormas Islam sepakat mendukung Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian bentukan Trump. Prabowo mengundang sejumlah ormas untuk membahas keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace dan implikasinya terhadap rakyat Palestina. Beberapa perwakilan ormas yang diundang diantaranya Pengurus Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, dan DPP Hidayatullah. Ketua Umum PBNU Yahya Kholilistakuf atau Gus Yahya menyebut mendapatkan sejumlah penjelasan dari Presiden terkait upaya membantu Palestina. Gus Yahya juga menyebut sebanyak 16 ormas Islam bersama sejumlah pimpinan pondok pesantren menyatakan sepakat mendukung langkah strategis pemerintah memperjuangkan rakyat Gaza. Agar Indonesia ini bisa secara lebih konkret, lebih progresif dan mengejar hasil yang lebih nyata berdampak untuk menolong Palestina, termasuk dengan mengikuti atau berpartisipasi di dalam
inisiatif yang dibuat oleh Amerika, yaitu Board of Peace ini. Sementara Menteri Luar Negeri Sugiono menjawab kemungkinan Indonesia keluar dari Board of Peace jika sudah tidak sejalan dengan target yang ingin dicapai Indonesia dari kondisi di Palestina. Ya, kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, pertama situasi damai di Gaza sekarang pada khususnya, kemudian situasi damai di Palestina pada umumnya, dan akhirnya nanti adalah kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Dan saya kira itu trajektori yang kita ingin capai, yang kita lihat. Saya kira koridor-koridornya ada di situ. Board of Peace atau Dewan Perdamaian di Gaza digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Indonesia jadi salah satu negara yang menyatakan bergabung dan menandatangani piagam Board of Peace di Davos, Swiss 22 Januari lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyebut iuran 17 triliun rupiah untuk keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza akan dipotong dari jatah Kementerian Pertahanan. Jika angka itu dirasa masih kurang, anggaran sektor lain siap-siap terkena geser lewat realokasi. Nanti kita lihat, kalau nggak cukup yang pasti kita reorientasi kan. Yang penting adalah kita akan menjaga anggarannya tetap prudent. Tapi dengan angka 16 triliun itu berarti tetap anggaran APBN aman ya Pak ya? Aman. Masih ada spesial. Sebagian ada anggaran cadangan untuk kegiatan tertentu, di situ bisa dimasukin ke sana.